Hai guys, selamat pagi. Oke guys, selamat sore. Ketemu lagi sama saya Rivo Ceno di Etnik Indonesia. Oh. Oke. Mantap. Oke, teman-teman, ini adalah kamar meteoriknya masih ada kelihatan. Intinya kita mau menyelamatkan pusaka gitu ya. Keren banget. Wow, keren banget nih. Hai guys, ketemu lagi sama saya Rivo Ceno di Etnik Indonesia. Apa kabar teman-teman? Semoga dalam keadaan yang sehat, terhindar dari segala macam penyakit ya. Dengan wabah yang ada, semoga teman-teman diberkati. Kalaupun kita terdampak, kita harus terus semangat dan punya harapan untuk kembali sehat. Oke? Sambil karena bosan di rumah, kita lagi bongkar-bongkar koleksi cincin temuan-temuan saya. Sambil kita review dan sharing tentang cincin-cincin temuan yang saya punya ini, saya juga pengen bacain pertanyaan-pertanyaan dan mungkin jawab ada pertanyaan-pertanyaan, komen-komen dan pertanyaan-pertanyaan yang ada di kolom komen di video sebelumnya. Teman-teman, kita seperti video-video banyak banget lah ya, video-video tentang COVID, tentang keadaan dunia saat ini yang lagi bergumul. Yang kita bisa lakukan sekarang ini sebagai pribadi adalah kita terus menjaga kesehatan kita, terus melindungi diri kita, energi kita, supaya kita dilindungi dari segala macam mara bahaya dan permasalahan. Saya tahu ada banyak sekali pergumulan hari ini, dan orang zaman dulu itu percaya bahwa di dalam setiap pergumulan itu pasti ada jalan keluarnya gitu ya. Dan salah satu jalan keluar atau salah satu cara untuk mereka menghindari dari segala mara bahaya atau permasalahan yang datang adalah melalui ageman-ageman yang mereka punya. Baik itu melalui pusaka, baik itu melalui banyak hal ya, dari motif bajunya, motif batiknya, dari perhiasannya, dari ornamen di dalam rumah, itu melambangkan sesuatu untuk menghalau mara bahaya, menghalau penyakit, menghalau permasalahan, dan juga untuk pengharapan supaya kehidupannya menjadi lebih baik gitu ya. Sepanjang perjalanan kita mengumpulkan benda-benda bersejarah, baik itu temuan sungai, temuan darat, pusaka-pusaka, kita juga mempelajari bagaimana ornamen-ornamen di dalam benda-benda yang kita temukan itu melambangkan sesuatu untuk menghalau setiap permasalahan di dalam kehidupan mereka, atau pengharapan juga yang digambarkan di dalam ornamen-ornamen itu. Contohnya kalau kita melihat satu temuan sungai yang seringkali saya pakai di ini ya, di dalam pembuatan video saya, itu adalah ornamen cincin Ganesha ini guys. Jadi ornamen ini menggambarkan bagaimana pada saat itu orang yang sangat dalam di dalam kepercayaan mereka, di dalam menyembah daripada Dewa Ganesha itu. Karena Dewa Ganesha kita tahu adalah dewa pengetahuan ya, yang juga merupakan dewa perlindungan di dalam kehidupan mereka. Dan ini adalah bukti bahwa orang zaman dulu sangat mempercayai bahwa ornamen atau perhiasan yang mereka pakai itu bukan hanya sebagai hiasan, tetapi juga sebagai seperti pengharapan untuk melindungi kehidupan mereka. Saya juga ada untuk cincin temuan sungai yang kita dapetin beberapa waktu yang lalu. Ini bentuknya seperti ini ya, seperti bulan sabit, yang juga ada tulisan aksara di dalam ininya ya, di bawahnya itu ada tulisan aksara Jawa. Saya kurang mengerti apa artinya, tapi kita sambil jalan kita akan mencari tahu apa arti daripada tulisan itu. Kemungkinan tulisan ini bisa berupa pengharapan atau bisa berupa doa, bisa juga berupa mantra yang mereka inginkan untuk pemegangnya bisa memperoleh berkat yang seperti yang pengharapan mereka. Saya juga ada satu cincin yang juga saya koleksi, berupa ornamen seperti bayi ya, bayi bajang kalau orang di daerah bilang. Itu bayi bajang itu adalah seorang bayi yang suci, yang mungkin di waktu digunakan oleh yang punya itu mempunyai pengharapan supaya bisa jadi mereka pengen mempunyai keturunan ya, atau juga bisa jadi sebagai doa supaya mereka mendapatkan seperti berkat daripada ornamen yang ada itu juga.
Kita juga ada ornamen ini. Ini ornamen berupa ornamen kijang ya. Ornamen berupa ornamen kijang. Nah, kita tahu kijang itu adalah seperti di kisah Ramayana ketika Rama menyelamatkan Sinta. Kijang itu berperan besar sebagai penyelamat, guys. Karena dewa yang merubah dirinya menjadi berbentuk kijang. Nah, banyak sekali ornamen-ornamen yang kita akan dapat di dalam temuan-temuan sungai itu sangat mempunyai arti yang begitu dalam. Yang mungkin ketika kita mempelajari, kita jadi sadar bahwa orang-orang zaman dulu itu tidak melakukan sesuatu itu tanpa alasan gitu ya. Dari ornamen cincin yang mereka gunakan aja itu mempunyai alasan-alasan tertentu dan mempunyai arti. Dan ini salah satunya juga, ini adalah cincin ini ya, cincin kalau orang bilang cincin sandi. Cincin sandi ini mempunyai banyak sekali arti. Nah, ini mempunyai arti, mungkin juga mantra, mungkin juga kata-kata seperti penggambaran dewa, penggambaran Sang Maha Kuasa juga bisa juga menjadi satu pertanda nama daripada keluarga di dalam kehidupan mereka. Oke guys, saya mau bacain ada beberapa komentar, pertanyaan juga yang ada dari video-video saya yang sebelumnya. Dari Adi Kurniawan, salam rahayu, Om semoga sehat selalu, amin, thank you. Saya juga mengharap teman-teman juga sehat juga. Dari Gustian Rama ini dibilang keris pertama saya dapur Sinom Robyong, pamor Slewa. Saya sangat senang memilikinya. Wah, mantap. Dari Wanto Angelov, Pak coba dong video keris kemerdekaan pesanan Anda untuk ageman. Terus empu buatannya siapa? Sekalian bagi rezeki buat empu, barangkali ada yang pengen dibuatkan sama empu yang membuatkan keris. Saya terus terang memang punya rencana untuk buat satu keris kemerdekaan yang mulai dari nol ya, dari pertama sampai jadi, cuman masih belum kesampaian. Doain teman-teman supaya saya juga bisa membuat satu keris dari awal sampai akhir ya. Kita lagi cari-cari informasi empu yang bagus dan dapurnya apa, nanti kita akan upload ketika masanya tiba. Dari Andiba ini, jelasin mengapa keris Jawa itu ada hiasan bunga di bagian pegangannya, maksudnya filosofinya apa. Jadi ornamen bunga atau yang banyak sekali juga orang mengatakan sulur-suluran itu melambangkan kemuliaan atau kerejekian guys. Jadi ornamen-ornamen bunga itu kita tahu bahwa Indonesia ini adalah negara agraris yang sangat bergantung juga kepada dunia percocok tanaman guys. Jadi ketika ornamen-ornamen bunga itu dibuat, itu menggambarkan kesuburan, menggambarkan kesuburan tanah pada era itu, dan itu melambangkan kemakmuran. Dari Andi Hanjaya, keris pertama saya dapur Jalak pamor cepit, beli dari etnik Indonesia, amin, mantap. Dari Tut Bleges, Bali hadir, semoga semua area Indonesia berada dalam lindungan Tuhan, amin, 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 amin. Randi Pratama, Om itu kerisnya banyak banget, boleh Om bagi satu. Mantap, kita nanti suatu hari nanti kita buat giveaway lagi ya. Dari Alif Batak nih, saya sangat ingin memiliki keris peninggalan mbah saya, tapi apa daya, keris peninggalan mbah saya itu masih disimpan oleh suami budenya. Edisi curhat katanya. Keris itu adalah jodoh-jodohan guys. Kalau kamu udah berjodoh ya, jadi tanpa dikejar pun dia akan datang juga sendiri. Jadi nggak perlu kita stres memikirkan untuk mendapatkan keris itu, karena keris itu penuh dengan misteri. Jadi ketika kita udah waktunya ya udah waktunya gitu ya. Jadi nggak perlu kita terlalu mengharap. Dere, dulu aku punya warisan keris 3 untuk pertama kalinya saya punya keris, bodohnya aku diberikan ke orang lain karena kurang paham. Setelah nonton channel NT Indonesia ini, saya menyesal setengah mati. Udah mau minta kembali udah nggak bisa. Wah, sayang banget ya. Jadi kita seneng banget bahwa video-video di NT Indonesia itu memang kita tahu pada akhirnya banyak orang sharing bermanfaat untuk mereka mulai menghargai pusaka-pusaka Nusantara yang dulu nggak terlalu mengerti, nggak terlalu menghargai, sekarang lebih menghargai. Dan itu membuat kita semakin semangat untuk membuat konten-konten yang baru. Kita berterima kasih juga buat teman-teman yang terus
support etnik Indonesia ini supaya kita menjadi lebih baik lagi dalam pembuatan konten kita, supaya orang-orang yang menonton video etnik Indonesia ini juga bukan hanya melihat pusaka dari sisi klenik, tapi melihat pusaka itu dari sisi seni, dari sisi peninggalan budaya, peninggalan sejarah, sehingga orang-orang jadi semakin mencintai Indonesia pada umumnya ya. Dari ini ya, Prayoga. Salam Rahayu, masih kepo sama kerisnya Pak Jokowi. Untuk apa dan tujuannya? Bantu up kontennya Om biar bisa diundang Bapak Jokowi buat review keris Pak Jokowi. Wah, semoga Pak Jokowi nonton video ini dan kita bisa diundang ke istana review pusakanya Jokowi ya. Mantap itu kayaknya.